In a time of darkness and greed, it is your light that we need. You came to teach us how to live. Muhammad, Ya Rasulullah, you were so caring and kind. Your soul was full of light. You are the best of mankind. Muhammad, خير خلق الله. صلوا على رسول الله حبيب المصطفى. Peace be upon the messenger, the chosen one. From luxury you turned away, and all night you would. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kita kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran matematika bagian ke-7, pangkat pecahan dan pangkat eksponen. Oke. Semoga kalian dalam keadaan sehat setiap harinya ya. Jangan lupa bersyukur dan semoga selalu dalam keadaan sehat. Oke. Mari kita pelajari bersama-sama. Ini bagian dari bagian terakhir dari pangkat eksponen. Oke. Ini sudah ya. Akar A ini dibacanya akar kuadrat A. Kuadrat berarti di sana mengandung angka 2 gitu ya. Makna kuadrat berarti di sana ada angka 2. Di sini sebenarnya ada angka 2. Dibaca akar kuadrat dari A. A ini N, dibaca akar pangkat N dari A, akar pangkat N dari A. Jadi ini kalau dibuat pangkat pecahan, ini bentuk akar seperti ini, maka ini basisnya, absisnya, ini basisnya, kemudian yang di dalam ditaruh sebagai pembilang, yang di luar ditaruh sebagai penyebut. Ini dibawa ke pangkat pecahan. Oke. Kalau ini akar A, akar kuadrat A, berarti di sini sebenarnya dia maknanya ada angka 1, di sini sebenarnya dia maknanya ada kuadrat angka 2. Jadi akar A itu dibawa ke dalam bentuk pangkat, dia menjadi akar, dia menjadi A pangkat 1/2 atau A pangkat setengah. Ini ya konsepnya. Jadi misalnya di sini akar 10 berarti sama saja 10 pangkat 1/2. Akar 8 sama saja berarti 8 pangkat 1/2. Akar M berarti menjadi M pangkat 1/2. Di sini maknanya kalau nggak ada memang benar angka 2 ya ini. Oke, konsep dari awal. Mari kita perdalam. Pangkat pecahan ini tadi ya. 4 pangkat 3/2. Kalian boleh menggunakan jalan pangkat. Ini jalan pangkat gitu ya. 4 pangkat 3/2. Berarti 4 kita pecah. Berarti menjadi 4 itu kita pecah. 4 kayak gini kan 2 gitu ya. Berarti 4 itu 2 pangkat 2. Ini 2 pangkat 2, ini 4 nilainya tadi dipangkatkan 3/2. Kalian ingat konsep ini kemarin ya, ingat konsep ini, pangkat dalam pangkat berarti dikalikan. Berarti 2 pangkat 2 dikalikan 3/2. 2-nya ini pangkatnya dicoret ya. Berarti 2 pangkat 3 hasilnya 8. Kalian mau pakai jalan akar pun sama ya. Jalan akar pun sama. Ini 4 dibawa ke dalam. Berarti ini dikembalikan ke luar tadi ya. Dikembalikan ini. Ini berarti di dalam, ini di luar. 4 pangkat 3. Ini sama. 4-nya dibuat 2 pangkat 2. Berarti menjadi pangkat 2 pangkat 6. Ini menjadi 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 dikeluarkan lagi 6/2. 6/2. Berarti 2 pangkat 3. Ketemunya 8. Contoh lagi misalnya. Pangkat tadi ya. 2
25 pangkat 3/2. Berarti mau pakai jalan akar boleh, pakai jalan pangkat boleh. 25 berarti 5 berarti 5 pangkat 2 dipangkatkan atau pakai titik boleh ya. Maknanya pakai titik boleh 3/2. Berarti ini dicoret. Berarti 5 pangkat 3. Berarti jawabannya 5 kali 5 kali 5. Berarti jawabannya 125 gitu ya. Misalnya 16 pangkat 3/4 gitu ya. 16 pangkat 3/4. Maka jalannya tadi kalian kayak gini. Kalau pakai jalan pangkat berarti ini kayak gini kan. Ini sama ya, semuanya kayak gini kan. Ini berarti berapa? 2, 8, 2, 4, 2, 2. Berarti berapa ini? 2 pangkat 4 atau di sini ya. 2 pangkat 4 dipangkatkan 3/4. Mesti penyebutnya bisa dicoret. Berarti 2 pangkat 3. Jawabannya 8. Gini ya. Semoga lancar. Kita perdalam bersama. Contohnya ini, 25 pangkat setengah. Tadi 25, ini 5, ini 5. Berarti 5 pangkat 2 dikalikan setengah. Gini ya, ini 25-nya. Bagus, Ayu. Baru kita coret ya, sifat pangkat tadi. Pangkat dalam pangkat, berarti dikalikan. Ya, 2 kali setengah, berarti 1. 5 pangkat 1, jawabannya berarti 5. 64 pangkat 5/6 ya. Kalian misalnya 64 populer, 8 pangkat 2 64, 4 pangkat 3 64, 2 pangkat 6 64. Tapi kalian ingat, ini penyebut ini mesti nanti bisa dicoret. Kalau pakai ini bisa nanti, tapi bisa dilanjutkan lagi atau belum selesai. Pakai ini juga bisa, 3 dicoret dengan 6 tapi masih bawahnya sisa gitu ya. Sehingga ini 64. 64 adalah 2 pangkat 6 dikalikan 5/6. Coret. Berarti menjadi berapa itu? 2 pangkat 5. Menjadi hasilnya 32. Kalau pakai pangkat 4 bisa nggak? Pakai 4 pangkat 3 dikalikan 5/6. Ini masih sisa. Berarti 4 pangkat 5/2. Ini kan masih sisa 2, betul? Masih sisa 2. Berarti ini 4 itu dibuat 2 pangkat 2 dikalikan 5/2. Coret. Berarti menjadi 2 pangkat 5. Berarti hasilnya 32. Ini sama ya. Kita lebih pintas yang ini karena tergantung dia penyebutnya. Oke, paham ya? Berikutnya ini 27. Kamu 27 mana ya? Misalnya ini kita bawa ke area yang kosong biar oret-oretannya lebih mantap. Ini ya, 27. Beberapa soal lagi. Mana. Kita cari papan tulisnya. Ini silahkan 27. Ini 27, maka kalian harus lancar, namanya pohon faktor ya. Berarti 27, berarti 3, 9, 3, 3. Berarti 27 itu berapa? Betul. 3 pangkat 3 dikalikan 2/3. Ini, maaf nge-lag ini. Ini nilai yang 27. 3 pangkat 3 ini tetap pangkatnya 2/3. Baru kalian boleh nyoret ini dengan ini. Jawabannya 3 pangkat 2 dijabarkan berarti 9. Berarti nilai ini adalah 9. Ini juga sama ya. Ini silahkan bisa buat berlatih. Ini tadi berapa? 5 pangkat 2 dikalikan 3/2. Coret. Ini berapa ini tadi? 2 pangkat 5 dikalikan 4/5 ya. Berarti ini kalian baru boleh nyoret ini. Ini tadi boleh dicoret, ini dicoret, boleh. Berarti hasilnya berapa? 5 pangkat 3. 5 pangkat 3, ini berapa? 2 pangkat 4. Berarti ditambah 2 pangkat 4. Ini dijabarkan sendiri-sendiri, tidak menggunakan sifat. Berarti ini 125, betul? Ditambah berapa ini? 16. Jadi isinya 141. Ini hasilnya. Paham ya? Ini
100 berarti dia 100 karena ini pangkat 2 berarti 10 pangkat 2 dikalikan setengah, coret berarti 10 pangkat 1 berarti 10. 32 tadi sudah ya, 32 berarti dia 5, maaf 2 ya, nge-like 2 pangkat 5 dikalikan 2/5, ini dicoret berarti menjadi 2 pangkat 2 berarti menjadi hasilnya 4. Yang ditanyakan adalah kali ya, ditanyakan kali berarti ini dikali ini berarti hasilnya dikalikan hasilnya 40. Ini jawabannya gitu ya. Ini tadi bisa ya, 81 kalian pecah 81. Kalian pohon faktorkan kayak gini, pohon faktorkan ya, berapa? 81 itu 3 pangkat 4. Oke, dikalikan 3/4. Kalian boleh nyoret penyebutnya dengan ini berarti menjadi 3 pangkat 3 hasilnya 27. Ini hasilnya. Ini soal latihan ASPD atau UN tuh. Oke, ini 64. 64 boleh dipecah dulu, boleh tidak dulu, sama saja ya. 64 berapa itu? 64 ini dikali dulu boleh. 64 pangkat 3/2. Maaf ya, maaf 64 pangkat 3/2 dikalikan dengan ini berapa mas? Negatif 1/3. Kalian nyoret ini boleh dari awal ya, ini dicoret boleh ya, berarti sama aja 64 pangkat negatif setengah. Berarti 64 tadi berapa? Boleh pakai yang mana saja gitu ya, asal nanti penyebutnya habis. 8 pangkat 2 dikalikan negatif setengah gitu, coret berarti 8 pangkat negatif 1. Ini menggunakan sifat A pangkat min N menjadi 1/A pangkat N. Berarti ini menjadi berapa? Ruangnya habis ya, 1/8. Jawabannya ini gitu ya. Semoga lancar. Mari kita perdalam kembali. Ini sudah mana tadi, ini sudah ya. Terus sekarang kita yang berikutnya yaitu pangkat eksponen ya. Pangkat eksponen yaitu di sana mengandung variabel, ya. Nanti juga kalian ketika SMA akan mendapatkan materi ini gitu ya. Pangkat eksponen. Pangkat eksponen tujuannya kita mencari pengganti atau mencari nilai variabelnya gitu ya. Contohnya misalnya ini 2 pangkat X plus 1 sama dengan 16. Maka ini kalian bawa ke absis yang sama. Absis yang sama. Oke, ini di sana udah 2 pangkat X tambah 1 sama dengan 16 gitu ya. Berarti 16-nya kamu faktorkan ya, pohon faktor gitu ya, faktorisasi. Berarti 2x plus 1 sama dengan 2 pangkat 4. Kamu boleh mencoret ketika absisnya sudah sama. Ketika absisnya sudah sama baru boleh dicoret. Berarti dapat PLSW x plus 1 sama dengan 4. Kelas 9 insya Allah sudah lancar PLSW ya, persamaan linear satu variabel. Ini X plus 1 sama dengan 4, berarti X-nya sama dengan 3. Ini pengganti X-nya sama dengan nilainya 3 gitu ya. 2X plus 1 sama dengan 1. 1 itu berapa? Menyesuaikan penyebutnya. Kemarin sudah ya. A pangkat 0 sama dengan 1, 2 pangkat 0 sama dengan 1, 1000 pangkat 0 sama dengan 1. Berarti di sini 2x plus 1 sama dengan berapa ini? 2 pangkat 0. Berarti ini kamu boleh mencoret ini ya, ini mencoret. Ketika absisnya sudah sama baru boleh dicoret. X plus 1 sama dengan 0, berarti X sama dengan negatif 1 gitu. Oke, paham? Alhamdulillah. Berikutnya ini tadi sudah, ini contohnya, silahkan kalian perhatikan atau kerjakan dulu nggak apa-apa. Sebelum ke menit video berikutnya kalian bisa kerjakan dulu untuk memperlancar gitu ya. Apakah jawabannya sama, caranya berbeda nggak apa-apa ya.
MTK itu banyak caranya. Yang penting bisa dipertanggungjawabkan. Contohnya ini tadi. Berarti di sana 5 pangkat X plus 3 sama dengan ini. Ingat ya, menyesuaikan. 5 pangkat 0. Berarti X plus 3 sama dengan 0. Ini bisa dicoret setelah dia sama. Berarti X sama dengan negatif 3 gitu. Oke? Paham? Paham. Ini berapa? Dibawa ke absis yang sama. 4 itu 2 pangkat 2, 8 itu 2 pangkat 3. Berarti menjadi menjadi berapa? 2 pangkat 2 dipangkatkan. Ini dipangkatkan Y sama dengan 2 pangkat 3. Karena ini masih dalam kurung, dikali dulu nggak apa-apa. 2 pangkat. Ini dikalikan, berarti menjadi 2Y sama dengan 2 pangkat 3. Sudah dapat absis yang sama, boleh dicoret. 2Y, ini ya, 2Y sama dengan 3. Ini pangkatnya, berarti Y sama dengan 3/2. Bolehlah 3/2. Dijadikan pecahan campuran boleh. 1/2. Dijadikan desimal boleh. 1,5. Ini jawabannya gitu ya. Di sana berapa? 2 pangkat X plus 5 sama dengan 64 pangkat 3. Ini tadi sudah sering ya, 64 tadi 64. 64 itu bisa bercabang, bisa 8 pangkat 2, bisa 4 pangkat 3, bisa 2 pangkat 2. Karena ini absisnya 2, kita cari yang 2. Berarti 2 pangkat X plus 5 sama dengan 2 pangkat ini, pangkat 6. 2 pangkat 6 dipangkatkan 3. Berarti 2x plus 5, ingat pangkat dalam pangkat diapakan? Dikali, cerdas. 2 pangkat 18. Kamu berhak mencoret ini. Baru jawabannya x plus 5 sama dengan 18. Berarti x-nya sama dengan berapa? Coba bagus? Betul, cerdas, 13. Ini jawabannya. Gitu. Mari bisa diulang-ulang kembali ya. Silahkan diskusi. Truthful in every word you say, Muhammad ya Rasulullah. Your face was brighter than the sun. Silahkan ini berlatih, semoga semakin lancar, semakin mantap, dan bisa menikmati matematika. Oke? Kalian lancar matematika dan bisa dikerjakan. Kita akhiri bersama dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Semoga selalu sehat dan jangan lupa bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.